Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di channel YouTube Unida Malang. Bersama saya pembawa acara Tio Ariela Dolok Saribu dalam program Bincang Santai. Nah pemirsa, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share ya. Dalam bincang santai kali ini, kita akan membahas investasi dan pasar modal bagi mahasiswa. Telah hadir bersama saya, dosen dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unida Malang, yaitu Ibu Sri Hastuti Esos MM. Selamat datang Bu Sri, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik, Mbak Tio. Ya, Bu Sri, dalam bincang santai kali ini kita akan membahas tentang investasi dan pasar modal bagi mahasiswa. Nah, mahasiswa ini sering kali, Bu, mendengarkan tentang istilah investasi. Namun mereka perlu tahu, Bu, apa sih dasar dan keuntungan dari investasi itu sendiri. Bagaimana, Bu? Oke, topiknya kita ke mahasiswa ya. Oke. Mahasiswa ini penuh keterbatasan ya, apalagi kalau memikirkan tentang investasi, apalagi pasar modal. Mungkin yang belum punya bayangan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjangkau kan gitu ya. Bagaimana seorang mahasiswa itu bisa menjangkau? Nah, kali ini saya akan memberikan tips ataupun wawasan bagi mahasiswa bagaimana kita mengenal investasi maupun pasar modal untuk mahasiswa. Nah, kemudian Bu, investasi yang biasanya didengar dengan investasi pasar modal itu perbedaannya di mana dan intisarinya di mana ya Bu? Oke, investasi itu intinya kita menanamkan dana kita ke suatu tempat ya. Baik itu investasi itu bisa dirupakan ya, bisa dirupakan kalau orang awam paling umum digunakan itu adalah biasanya investasi beli rumah kan gitu ya, investasi beli emas kan gitu ya, baik itu emas batangan atau emas perhiasan kan gitu, itu yang umum ya, yang umum. Nah, sebenarnya banyak investasi itu bisa juga membuka usaha, itu juga investasi, termasuk kita berinvestasi di pasar modal. Nah, hanya gambarannya bagi mahasiswa itu pasar modal itu apa ya, sesuatu yang sulit, walaupun mungkin juga banyak ya orang dewasa juga gitu ya yang merasa bahwa pasar modal itu investasinya besar kan gitu ya, padahal itu pemahaman yang keliru. Tidak seperti itu. Nah, kalau investasi pasar modal ya Bu, bagi mahasiswa itu kan Ibu tadi bilang wah besar seperti itu. Nah, untuk mahasiswa sendiri Bu, yang juga mungkin ketakutan dengan bahasa pasar modal, ya kan dikira mereka mungkin waduh besar sekali. Sebenarnya bagi mahasiswa sendiri Bu, apa itu benefit bagi mereka apabila mereka memang ingin misalnya mendalami tentang investasi pasar modal itu sendiri, Bu? Oke, pasar modal itu sebenarnya apa sih? Pasar modal itu adalah tempat ya, tempat bagi ini ya orang yang mau menaruh dananya untuk diberikan kepada perusahaan yang membutuhkan dana. Jadi itu suatu tempat, sama saja dengan pasar modal itu pasar-pasar tradisional. Cuman bedanya yang diperjualbelikan yang beda. Kalau pasar tradisional semuanya tahu ya, kebutuhan seperti itu, betul, kebutuhan pokok. Kalau pasar modal itu apa yang dijual kan gitu ya. Jadi instrumen jangka panjangnya. Nah, itu pun juga berpikir apa itu kan gitu ya. Nah, instrumen jangka panjang ini contohnya ya, itu saham, obligasi, suku ini adalah untuk bursa di syariah ya, bursa efek syariah itu. Nah, terus ada juga turunannya atau derivatifnya gitu. Nah, itu adalah pasar modal. Kalau di Indonesia itu pasar modalnya itu ada di Bursa Efek Indonesia atau
BI gitu Iya. ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya dari misalnya dari saham, kemudian obligasi dan suku, apa benefit dari investor ketika ambil saham, ambil obligasi atau suku, Bu? Gini, mahasiswa kalau sudah membeli saham itu berarti dia sama saja dia membeli perusahaan. Oh, gitu. Perusahaannya itu sudah dibeli. Contohnya ini, ada mahasiswa yang mau membeli sahamnya Indofood. Ya. Indofood ini kan adalah produk mie ya, di Ya. mana-mana, apalagi anak kos itu ya, mahasiswa kos-kosan ini tentu kalau Indomie sudah mengenal kan gitu ya. Ya. Kita beli sahamnya, sama saja kita membeli perusahaannya, seperti Oke, itu. ya. Nah, dari situ seseorang itu atau mahasiswa kalau membeli sahamnya dari Indofood gitu ya, dia akan mendapatkan dividen, keuntungan Ya. perusahaan itu setiap tahun. Jadi tergantung perusahaan itu nanti memberikan keuntungan ini, ada yang 2 tahun, Ya. ada yang 1 tahun, gitu. Ya. Itu kita sudah istilahnya kita hanya terima aja, Oke. seperti itu. Nah, keuntungan itu didapatkan ketika apa, Bu, di pasar modal itu? Naik turunnya apa gitu? Jadi ada supaya lagi. mahasiswa sekalian Betul. nih ngerti gitu. Selain dari dividen ya yang dibagikan gitu, dividen itu adalah laba yang diperoleh dari usaha ya, suatu usaha. Juga di pasar modal ini kita bisa menjadi mendapatkan yield ya. Yield itu selisih. Contohnya selisih, ya. contohnya saya hari ini membeli Unilever. Oke. Ya, Unilever saat ini harganya turun 3.000 sekian kan Ya. gitu ya. Nah, justru di harga murah inilah yang kita harus beli gitu Justru ya. harus beli ya, Bu. Harus beli harusnya. Jangan misalkan kalau pas kita belinya harga itu tinggi, misalkan 6.000 gitu ya, tapi kita sekarang kok turun gitu, kita nggak boleh putus asa. Jadi biarkan aja, karena perusahaan ini adalah perusahaan yang settle dan nanti kedepannya pasti akan naik. Contohnya nih lagi, kalau membeli Telkom Ya. ini kan perusahaan BUMN ya. Ya. Itu harga sekarang kan juga dulu saya beli misalkan harga 2.500, tapi sekarang sudah meningkat, sudah menjadi 3.500. Ya. Dan Telkom tuh enaknya apa? Membagikan dividennya itu 2 kali. Oh, gitu, Bu. Iya. 2 kali dalam 2 kali dalam setahun. Setahun, Iya. oke. Nah, itu tapi kebijakan seperti itu bisa ini ya, artinya tergantung dari perusahaannya. Bisa 2 kali, bisa sekali kan gitu, Iya. tergantung dari apa yang dia peroleh. Nah, dari perubahan ini misalkan kita menjadi ini ya, kepengen saya sudah naik, misalkan sudah naik 10%, sudah naik 50% kayak Iya. gitu ya. Nah, sebagai saya ini yang sudah membeli, bisa saya jual gitu. Oke, Saya investor jual. ya, berarti mahasiswa bisa berperan sebagai investor ketika Itu mereka sudah beli saham. investor ketika Oke, sudah ya. membeli itu gitu ya. Jadi membeli saham di saat harga itu murah kan gitu ya. ya. Nah, dari situ terus ketika mungkin bisa aja dia naik seminggu lagi atau 1 bulan lagi gitu ya, atau naiknya mungkin agak lambat. Itu tergantung dari banyak faktor, baik dari perusahaannya, politik. Oh, Nah, ya, itu ya. banyak ya faktornya. Nah, ataupun dari juga ini dari dari pemilik perusahaan sendiri, ataupun organisasi itu yang ini ya, untuk mengelola dana-dana itu, jadi memainkan peranan Oke, gitu ya, ya. sehingga harga ini bisa dimainkan. Orang bilang istilahnya digoreng kan, Oke, seperti itu. ya. Berarti mahasiswa yang sudah ikutan beli dan juga jual sudah bisa dikatakan sebagai investor. Tapi pernah juga ada dengar, Bu, istilah trader. Apa bedanya, Bu, investor dengan trader? Oke. Kalau investor itu berpikirnya jangka panjang. Oke. Ya. Kalau trader itu berpikirnya jangka pendek. Jadi ketika saya membeli saham itu, saya berpikir lekas bisa pokoknya saya untung langsung saya lepas. Oh, trader. Karena saya berpikir kalau uang saya kelamaan mengendap gitu ya, uang saya malah nilainya nggak akan bertambah gitu, cara berpikir trader. Jadi dia hanya melihat dia punya target, saya naiknya harus misalkan
ada juga trader yang mainnya menitan gitu ya. Oke. Dia beli sekarang, dia tunggu lihat perkembangannya naik 10% atau naiknya 0,5% gitu sudah dijual. Langsung jual ya. ya. Langsung dijual. Kalau investor Bu? Kalau investor tidak. Jadi investor itu saya beli sekarang ya saya biarkan aja karena contohnya gini, saya kerja nih gitu ya, sama aja dengan mahasiswa. Iya. Mahasiswa sebenarnya kan ada uang jajan nih Iya, dari orang tua ya, betul. atau dia mungkin kerja sampingan di luar kan gitu ya. Nah, uangnya ini sebenarnya kalau mahasiswa mau gitu ya, mau itu beli aja saham yang harganya itu terjangkau. Contohnya nih sahamnya Bank Jatim. Oke. Ya, Bank Jatim tuh murah gitu ya. Nah, itu bisa kantongnya mahasiswa membeli. Jadi bisa di atas atau di bawah 100.000 kan gitu Iya. ya. Atau sekitaran nanti kan membelinya harus satu lot, minimal satu Satu lot. lot. Jadi kalau satu lembar saham itu misalkan harga 500 dikalikan 500 rupiah dikalikan 100. Oke, Nah, satu lot itu berapa Bu? satu lot itu 100 lembar. Lembar saham. Ya, 100 lembar dikalikan per lembarnya 500 rupiah. Ya. Jadi kan cuman 50.000 ya? Ya. Nah, berarti 100.000 itu kan sudah bisa membeli satu lot itu 100 lembar loh. Iya. Kan gitu. Berarti terjangkau. Sebenarnya Sangat bisa ya terjangkau, bagi sangat. mahasiswa untuk aktif di pasar modal juga, Bu. Betul. Iya, berarti kan bisa menyisihkan uang jajan ya untuk Betul. tambahan penghasilan mereka, walaupun mungkin mahasiswa ini untuk secara penghasilan masih bisa jadi belum mandiri seperti orang yang sudah bekerja. Seperti itu. Padahal kan mahasiswa ini harus punya yang zaman sekarang ya Bu, harus punya karakter yang kompetitif gitu. Iya. Ya. Ini ya. Budaya di Korea, anak-anak Oke, muda ya. Korea itu mereka sekarang ini ya sudah main di pasar modal itu sangat ini ya, sangat banyak gitu. Aktif loh. gitu Iya, ya, Bu. aktif sehingga makanya pendapatannya dia itu di luar dari orang tuanya ataupun ini ya, itu dia sudah bisa mandiri gitu loh. Oh. Nah, hanya memang untuk apalagi di lingkup Malang ya. Kalau di lingkup Indonesia pun juga masih sangat terbatas gitu ya. Hanya saya lihat di YouTube itu ya beberapa apa ya, karakter mahasiswa yang baru mengenal. Karena pemahaman yang salah tadi bahwa untuk kalau ke pasar, Pasar modal mahal, harus banyak uang, harus banyak banyak modal, uang. iya. Ternyata 100.000 aja sudah Bisa. dapat ternyata 200 lembar kan ya. Oh iya, makanya. Nah, itu bisa dicontoh ya bagi para mahasiswa generasi muda untuk aktif dalam pasar modal itu tadi ya, berinvestasi. Jadi ada penghasilan tambahan. Nah, kemudian Bu, tips untuk investasi yang aman gimana Bu? Bagi Oke. mahasiswa yang nanti akan terjun ke investasi dan pasar modal. Tapi sebelum investasi yang aman ya, Iya. caranya dulu Oke, mahasiswa harus tahu tipsnya, dulu iya. betul cara untuk mendapatkan ke pasar modal itu bagaimana kan gitu ya. Nah, mahasiswa itu harus satu daftar pertama gini dulu deh, mengenal dulu ya apa itu pasar modal, itu dikenal dulu. Banyak di YouTube itu sekarang referensi itu banyak ya, silakan Iya. dibuka, dipelajari kan gitu. Terus kira-kira manfaat apa ya yang saya peroleh kalau saya bergerak istilahnya memilih pasar modal ya sebagai investasinya kan gitu. Nah, terus manfaatnya itu apa aja kan gitu ya. Manfaatnya itu sebenarnya termasuk ini ya, kita untuk freedom finansial. Yes. Itu salah satunya yang penting. Dan juga kita menambah kekayaan diri kita sendiri. Betul sekali Bu. Iya. Iya. Kalau kita investor itu mikirnya jangka panjang ya. Iya. Kalau di Indonesia termasuk kita untuk inflasi ya. Jadi menanggung inflasi itu karena uang kita itu kayak nggak ada artinya apa-apa ya. Makanya kita harus lupakan gitu ya. Uang jajan mahasiswa itu harus dilupakan. Kalau berupa makanan aja gitu kan nggak nampak. Iya. Dia harus berani. Jadi ternyata dengan berapa 50.000 itu saya bisa membeli perusahaan ini loh. Iya, bisa jadi investor. Ya. Betul, menjadi investor dan itu untuk jangka panjangnya pasti untungnya gitu ya. Untungnya, kenapa saya ngomong pasti itu? Memang itu ada naik turunnya sih. Ada orang yang mengatakan, oh, ya nggak bisa dipastikan. Betul, karena Iya. kepastian itu hanya milik Tuhan aja, gitu ya. Tapi di Iya. sini sebagai mahasiswa itu, jadi kenali dulu pasar modal. Terus tahu manfaatnya seperti apa kan gitu ya. Saya mau milihnya itu saham apa kan gitu ya. Iya. Nah, bagaimana cara mendapatkan kita membeli saham itu ya? Daftar aja di
perusahaan yang kredibel. Contohnya ini kalau di ini ya di bank-bank BUMN itu Ya. sudah ada contohnya bank BNI Sekuritas, Bank Mandiri Sekuritas kan gitu ya. Jadi aman gitu. Hanya bedanya memang gini, untuk daftar pertama kalau di beberapa ini ya itu uang pertamanya itu yang berbeda-beda. Oh, Jadi ya. yang paling mahal seperti ada modalnya dulu. betul, ya, Bu. seperti Rekening sebenarnya awal. kayak rekening awal gitu ya. Sebenarnya rekening awal ini bisa untuk langsung membeli saham. Oke. Kalau di bank kan enggak ya, Iya. itu nggak bisa diambil kan gitu Iya. ya. Nah kelebihannya tuh gini loh, kalau kita investasi di saham itu, kalau dibandingkan dengan kita nabung di bank. Nabung di bank uang 100.000 kita biarkan aja kan dipotong tiap bulan biaya-biaya Administrasi, pajak, ya, pajak betul. ya, Iya. 10.000, 15.000 Iya. habis kan. Tapi kalau kita taruhnya 100.000 itu di di saham gitu ya, di saham justru akan berkembang. Anggap aja kita trial and error ya ini. Kalau saya ngelihatnya trial terus, ya ada errornya gitu ya. Kita taruh uang kita 100.000 itu kita membeli perusahaan nih, membeli saham perusahaan itu, coba dibiarkan aja selama 1 tahun. Nanti perubahannya seperti apa? Oke, bisa berlipat-lipat ya Bu Pasti. keuntungannya. Iya, hanya lihat kondisi ya. Jadi artinya kalau pas turun ya biarkan aja. Namanya kita juga investor Iya. dan beli kepada perusahaan yang benar-benar kredibel, yang punya fundamental yang kuat, yang seperti itu. Iya Bu. Nah untuk yang tips tadi Bu, ketika mereka sudah mendaftarkan diri di Ya. bank untuk ikut misalnya tadi BNI Sekuritas ya, kemudian tipsnya apa Bu ketika Oke. mereka sudah aktif gitu? Tapi sebelumnya saya ada yang lupa untuk saya sampaikan ya. Oke, silakan, Bu. Sekarang itu ada aplikasi yang cuman Rp1 bisa masuk. Jadi tidak harus, jadi mahasiswa tidak harus menyetorkan misalkan 100.000 ya. Ya. Kalau paling murah itu 100.000 di seperti di Mandiri BNI Sekuritas. itu Ya. cuman 100.000 100.000 untuk mahasiswa bisa. Tapi kalau untuk umum itu kan 1 juta gitu ya. Iya. Nah itu di bank lain seperti Mandiri Sekuritas itu berbeda lagi. Nanti bisa dipelajari ya, itu bisa dipelajari. iya. Nah kalau untuk aplikasi kita langsung aja buka di HP kita gitu ya. Ya, Terus banyak. kita download gitu ya. Nah itu ada namanya Ajaib. Oke. Ajaib itu aplikasi memang untuk masuk ke pasar modal dan itu resmi. Oh, resmi. Dari bahwa memang ada company yang memang ditunjuk bahwa ini resmi karena Iya. banyak ya yang tidak resmi ngakunya memang ya sama saya pasar modal kan gitu Iya, ya. nanti jatuhnya mereka malah rugi, dibohongin seperti Iya. itu ya Bu. Nah itu harus hati-hati. Jadi kita cari yang aman aja. Seperti itu tadi. Ajaib itu cuma Rp1, daftarnya juga mudah gitu ya. Anggap aja uang jajan kita itu misalkan 100.000 gitu ya, 1 bulan loh ini ya. 1 bulan 100.000. Kita taruh aja beli Bank Jatim. Kita beli misalkan Sido muncul ya. Iya. Sido muncul untuk perusahaan jamu itu. Nah, itu juga sahamnya murah. Memberikan dividennya pasti. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan untuk mahasiswa supaya apa? Uangnya terus berkembang. Iya. Jadi uang sakunya dimasukkan lagi bulan berikutnya 100.000 lagi, 100.000 lagi. Lama-lama menjadi bukit. Betul. Nah, resmi itu yang gimana Bu? Definisi investasi yang resmi itu yang gimana sehingga ketika mahasiswa ini bermain saham ya istilahnya mereka itu merasa aman, nyaman dan terlindungi gitu. Oke, namanya resmi itu terjamin ini ya Mbak yang sudah terdaftar ya gitu ya. Karena ada beberapa ini ya seperti dari yang tidak resmi itu juga banyak yang ngakunya. Tapi yang saya pelajari ini kan yang resmi-resmi aja gitu ya. Kita belajar yang lurus ya nah pada itu di tracknya. internet tuh banyak sekali Iya. ya. Cuman gini, jangan lupa selain dari pasar modal, investasi itu banyak. Iya. Investasi itu bentuknya tidak hanya di pasar modal, kan iya. gitu ya. Investasi bisa aja kita beli emas. Ya kan, emas itu kita bisa aja lewat pegadaian, ya kan. Iya. Pegadaian itu kita nyicil gitu ya, nabung. Itu konvensional ya Bu. Betul. Iya. Jadi kita nabung 50.000, ya kan. Nanti akhirnya emas tabungan kita banyak, baru emasnya kan bisa diambil. Kita Iya. ngambilnya batangan gitu ya, Iya. walaupun
kadarnya mungkin bukan kadar ya, beratnya bisa dimulai setengah gram, 1 gram sampai berapa gitu ya. Artinya mau 1 kilo juga ada gitu loh, tinggal kemampuan. Ya, berarti kan ada regulator ya Bu sebenarnya. Ya, pernah mungkin mahasiswa sekalian juga mendengar berinvestasilah di saham yang diawasi oleh OJK seperti itu Bu. Betul. Jadi di situ bisa jadi salah satu pertimbangan untuk mahasiswa agar berinvestasi di saham yang resmi dan diawasi oleh OJK gitu ya Bu ya. Nah, untuk strateginya Bu, itu gimana Bu? Strateginya tuh yang penting mahasiswa tuh mau. Oh iya, nah untuk menumbuhkan kemauan dan minat serta niatnya mahasiswa untuk aktif di dunia pasar modal tuh gimana? Mindset kita ya, mindset. Jadi kalau mahasiswa itu misalkan gini, seseorang itu kalau misalkan ibaratkan saya orang laki nih, saya tertarik dengan cewek nih, kelihatannya kok itu cewek itu cantik ya, baru kan ada minat. Sama aja dengan mahasiswa, saya ingin merubah hidup saya kepingin kaya dengan cara cepat, ada nggak ya? Coba misalkan seperti itu. Saya nyeselnya begini loh, ketika saya dulu muda, kenapa nggak ada yang mengarahkan gitu ya? Gitu, menyesalnya begitu. Coba uang saya dulu, ketika saya uang jajan saya mengenal gitu ya, sehingga sampai usia segini gitu ya, sekian tahun gitu ya, kira-kira 30 tahun yang lalu, sudah jadi apa uang saya? Udah berlipat-lipat. Kalau orang Indonesia itu yang terkenal sekarang kan Lo Keh Hong. Itu sama aja dengan Warren Buffett kan gitu ya. Itu adalah pakar saham di dunia. Nah, orang Indonesia Lo Keh Hong itu sekarang kan lagi banyak yang ini ya, istilahnya untuk diajak ya kayak gini diskusi, terus didatangkan untuk testimoni. Beliaunya juga dulu pegawai biasa, ceritanya coba dilihat di YouTube itu ya, pegawai biasa, dari hasil kerjanya dia itu gitu ya, dari kerjanya dia misalkan uangnya ini ya dia belikan saham itu yang sahamnya yang aman. Kita ngelihatnya Indofood ini contohnya, sahamnya Indofood orang-orang ini suka makan mie enggak? Itu kan aman berarti. Selama kecuali orang itu tidak suka gitu ya, ya jangan dibeli. Kita harus cari yang aman. Cari yang aman. Contohnya bank saat ini kan bank yang paling bagus itu mana? Nah, itu yang disenangi orang kan kayak gitu ya. Berarti strateginya adalah melihat dulu nih perusahaan yang sahamnya akan kita beli itu aman atau tidak, stabil atau tidak, seperti itu kira-kira ya Bu? Kita melihatnya dari kehidupan kita di sekitar kita aja. Nggak usah terlalu jauh ya, muluk-muluk yang ini. Di sekitar kita aja. Sekitar kita ini perusahaan yang lagi ini apa kan gitu ya. Contohnya kita masuk gitu ke kampus nih ya, ke kampus. Ternyata ada di sini ada banknya, ada Bank Jatim, Bank Mandiri kan gitu ya, ada BNI, ada BRI. Nah, itu gitu aja ya. Gitu ya, Nah, setidaknya dari sini dilihat ini bank ini perkembangannya gimana? Maju nggak kan gitu ya, diminati nggak sama orang kan gitu ya. Nah, dari situ kita bisa melihat, kemudian setelah kita lihat, oh iya kelihatannya bagus, kita lihat perusahaannya itu di pasar modal itu disediakan laporannya. Simple sebenarnya ya Bu. Simple sekali. Tapi Bu, walaupun simple, apakah ada resiko yang harus dihadapi oleh investor, calon-calon investor muda? Pastilah, sebuah resiko itu pasti ada. Kita naik sepeda aja jalan itu resikonya jatuh sakit kan gitu ya. Sama aja, kita investasi saham itu ada resikonya. Resikonya apa? Ketika bahwa itu turun, misalnya kita beli 6.000 ternyata sekarang 3.000. Nah, tapi itu jangan dirasakan sakitnya. Biarkan aja, kita kan investor, bukan trader. Oh gitu ya Bu ya. Kita investor itu jangka panjang, pasti naik itu. Gitu. Ditunggu aja, sabar aja. Iya. Sama aja dengan Lo Keh Hong itu juga gitu, Warren Buffett juga gitu, sama aja. Dia membeli sekarang, ya tidak dijual sekarang. Jadi dia sudah membeli perusahaan, termasuk sekarang Coca-Cola kan dibeli itu Warren Buffett. Itu ya, jadi di luar dari Coca-Cola dia membeli mulai awal nih sampai 3.000% naiknya.
Wah. Bayangin loh, 3000%, nggak main-main. Nah, bisa loh mahasiswa berarti kan Bu untuk Sangat bisa sekali untuk jadi berubah. Iya, mengubah mindset yang tadinya mungkin mager mainan sosial media, Iya. sekarang mainnya main saham. Kan keren. kan? Betul, Iya. keren sekali tuh. Nah, kalau untuk dampak COVID-19 Bu, nah semua perekonomian ini pasti kena dampaknya. Kira-kira Bu, berpeluangkah untuk saat ini bagi mahasiswa untuk ikutan dan aktif dalam berinvestasi di pasar modal? Sangat memungkinkan, ya, sangat memungkinkan. Karena apa? Karena gini, yang penting mahasiswa itu mau dari menyisihkan uangnya, menyisihkan uang sakunya, menyisihkan yang biasanya makan itu biasanya mungkin untuk happy kan gitu ya, makan enak gitu ya. Nah, kita kurangilah untuk makan enaknya itu, kita masukkan ke dalam saham itu, supaya apa? Untuk berpikir jangka panjangnya. Kita pelan-pelan, sedikit demi sedikit dibiarkan, nanti kan akan menjadi bukit, akan menjadi seorang yang mengubah diri kita yang dulunya tidak ada menjadi berada, yang dulunya kita miskin, kita menjadi lebih baik lagi. Seperti banyak ini, kita mau mencontoh itu banyak, ada Warren Buffett gitu ya, pakar saham gitu ya, terus di Indonesia ada Lo Kee Hong, masih banyak lagi contoh-contoh seperti itu. Kita tinggal meniru gayanya siapa. Iya, berarti walaupun pandemi seperti ini masih bisa saja mereka aktif ya Bu, mahasiswa ini Sangat aktif. setuju sekali. Iya, betul itu Mbak. Apalagi kan sekarang udah terjadi pembatasan di mana-mana. Berarti kan untuk stay at home lebih banyak waktunya. Mereka bisa banyak belajar di pasar modal, sehingga mereka bisa lebih mendalami lagi, kemudian menambah penghasilan. Jadi walaupun pandemi semuanya kena dampak, ya tetap aja ada efek positif kalau mereka memang aktif bermain atau berinvestasi di pasar modal. Iya, wah banyak sekali ya Bu manfaat dari Ibu yang sampaikan kepada kita semua ya. Mahasiswa sekalian ya, generasi-generasi muda ini ternyata harus banyak pertimbangan, banyak belajar ya, juga banyak kesempatan untuk bisa aktif dalam investasi pasar modal ya. Silahkan berpasar modal, berinvestasi di pasar modal maksud saya ya, untuk para generasi muda, karena semakin ke depan semakin kompetitif. Terima kasih Bu atas berbagai informasi, ilmu pengetahuan dan wawasan, membuka pandangan tidak hanya bagi mahasiswa tapi saya juga. Terima kasih kembali. Demikian bincang santai kali ini, semoga apa yang telah kita bahas bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ya. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.